Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Saya berdoa supaya saudara terus rindu bertumbuh di dalam kebenaran, supaya iman kita juga makin kokoh di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kobarkan Karunia untuk Melayani. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 berkata, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Saudara sekalian, sebagai orang percaya kita harus mengetahui kehendak Allah, supaya kita mengenali dan memanfaatkan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita untuk melayani. Sebab Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta atau karunia, kemampuan khusus yang Tuhan berikan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau kita menyia-nyiakan talenta itu, karunia itu, kita berdosa kepada Tuhan. Alkitab pernah memberikan contoh, ada orang yang mendapatkan 5 talenta, dikembangkan jadi 10, 2 talenta, dikembangkan jadi 4. Tapi orang yang mendapatkan 1 talenta tidak mengembangkannya, menyimpannya di dalam tanah. Sehingga Tuhan itu menjadi murka dan berkata, "Kamu hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Hukuman menanti dia." Apa dosanya? Dosanya adalah tidak melakukan apa-apa. Dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Orang itu bisa berdosa karena melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan, tetapi juga tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Allah ingin kita aktif, bertindak, melayani, menjadi kawan sekerjanya, mengembangkan talenta. Tapi kalau kita pasif, malas, acuh tak acuh, dan berkata, biarinlah pelayanan tugas pendeta saja, bukan tugas saya. Maka akibatnya kita ini menjadi Kristen pengangguran, penonton yang gak ada fungsinya. Dan Tuhan akan murka jika demikian. Saya percaya setiap orang itu mendapatkan minimal 1 karunia dari Tuhan. Dan semuanya harus dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena perbedaan karunia itu adalah untuk saling melengkapi. Semua karunia itu penting, saudara-saudara. Seperti dalam tubuh kita. Kita kan digambarkan seperti tubuh Kristus. Kalau misalnya perut saya lapar, lalu mata saya melihat ada lemper di depan saya, maka yang jalan adalah kaki. Yang ngambil lemper adalah tangan. Yang makan adalah mulut. Yang kenyang siapa? Perut. Nggak bisa kaki bilang, saya yang pergi ke sana kok kamu perut yang kenyang. Karena ketika perut kenyang, maka dia akan memberikan kekuatan kepada seluruh anggota tubuh untuk bisa melakukan fungsinya. Kadang-kadang kita juga menganggap bahwa pelayanan itu harus sesuatu yang tampil di depan. Misalnya mimpin pujian, khotbah, atau jadi guru sekala minggu. Dan di tengah orang yang berbakat yang lebih hebat daripada kita, kadang-kadang kita merasa minder. Aduh, dia main musiknya lebih bagus dari saya, khotbahnya lebih bagus. Dan kita bilang, ini aku, utuslah dia. Udah pakai dia aja Tuhan, saya sih gak bisa apa-apa. Padahal kita ini punya tugas yang unik. Ya, seperti sendok dan garpu. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, tapi beda fungsinya. Mari kita bersatu di dalam perbedaan karunia untuk melayani Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Mungkin sudah bertanya, bagaimana saya tahu karunia Tuhan yang Dia titipkan kepada saya? Ada beberapa langkah sederhana yang kita bisa lakukan. Misalnya, pertama, kita harus menyelidiki kemungkinan karunia yang kita miliki. Misalnya dengan cara membaca Alkitab. Roma 12 ayat 4-8 menceritakan tentang beberapa jenis karunia. 1 Korintus 7, 1 Korintus 14, 15, Efesus 3 dan 4, 1 Petrus 4. Ada banyak bagian Alkitab di mana saudara bisa baca dan saudara pikir, oh mungkin ini karunia yang juga dicatat dalam Alkitab ada dalam diri saya. Baca buku-buku rohani terutama tentang mengenali karunia rohani, maka saudara akan lebih terbuka pikirannya. Atau tanya sama saudara seiman, kira-kira saya ini talentanya apa ya yang bisa jadi berkat bagi orang lain? Karena banyak sekali karunia yang Tuhan berikan kepada orang yang berbeda.
Yang kedua, kita harus mencoba banyak bidang pelayanan. Ya, jangan pilih-pilih dulu, masukin aja semua yang ada. Yang paling gampang, lihat kebutuhan di gereja saudara. Kalau belum banyak orang yang terlibat di sana, saudara masuk. Walaupun saudara rasa tidak punya karunia atau talenta di sana, masuk dulu. Lama-lama saudara akan sadar mana karuniamu yang paling utama. Nah, untuk itu kita tidak boleh malas dan berkata, saya nggak mau pelayanan. Sebaliknya kita harus berlatih, belajar, mengembangkan karunia kita. Ya, walaupun mungkin saudara rasa tidak punya talenta main musik, ayo berlatih main musik. Saya mau tanya, saudara ada yang nggak bisa main gitar atau main piano? Seandainya setiap hari saudara punya komitmen 1 jam latihan setiap hari, apakah main piano atau main gitar? Dalam 1 tahun kira-kira bisa atau tidak? Saya yakin bisa. Jadi ini bukan soal sekedar punya karunia atau tidak punya karunia. Berani mengembangkan, berlatih atau tidak. Nah, dalam bidang yang lain, mau kesaksian, mau khotbah, itu juga harus berlatih. Salah-salah pertama ya nggak apa-apa. Ada orang masih remaja sembuh dari sakit, temennya bilang, kamu kesaksian dong. Aduh, saya nggak bisa ngomong kalau di depan umum. Kamu latihan dulu, kamu tulis, kamu baca. Nanti kamu bisa lebih lancar. Ya, saya coba. Jadi setelah dia belajar, catat, hari Minggu dia mulai kesaksian. Dia bilang, maunya dia ngomong gini, puji Tuhan teman-teman, saya sakit tapi saya berdoa Tuhan sembuhkan. Saking grogi lihat banyak orang, dia bukan bilang puji Tuhan teman-teman, tapi dia bilang puji teman Tuhan. Maka orang-orang ketawa, saudara, karena dia salah ngomong. Tapi itu kan kali pertama, berikutnya dia lebih lancar. Pendeta aja bisa salah kok. Satu kali ada seorang jemaat datang kepada pendeta yang sudah lanjut usia, saudara. Om, saya sakit, pusing, demam, tolong doakan om. Oke, kita doa ya. Langsung pendeta tumbang tangan dan dia bilang, oleh bulir-bulir Yesus sembuh. Saudara-saudara, majelis kebetulan mendengar, dia bilang, oh maaf, mestinya bukan bulir, tapi oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Rupanya om ini lupa, saudara. Tapi om tua ini tidak mau kalah, saudara. Dia bilang, gak apa-apa, Tuhan tahu hati saya. Oleh bulirnya saja orang ini sudah sembuh, apalagi oleh bilurnya katanya. Nah saudara, jadi kita perlu banyak berlatih. Yang ketiga, kita harus mencari yang mantap. Maksudnya yang pas dengan hati kita. Waktu kita melakukannya kita senang, kita rindu, begitu ya. Misalnya kalau ada orang karunia itu menyanyi. Latihan seminggu 2 kali bersama teman-teman, bikin paduan suara, vokal grup. Wow, seneng, sukacita. Atau latihan musik seminggu 2-3 kali juga nggak jadi beban, saudara. Karena apa? Dia merasa itu adalah panggilannya. Ada sukacita dalam hidupnya. Ya, jadi karunia itu kadang-kadang dempet dengan apa yang kita sukai. Dan kita harus tahu tidak ada tingkatan dalam pelayanan. Maksudnya jangan pikir orang yang khotbah itu nilainya di hadapan Tuhan 100. Yang mimpin pujian 50. Yang main musik nilainya cuma 25. Yang nyapu-nyapu gereja 0. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Layanilah sesuai karuniamu dengan sukacita. Yang keempat, melihat hasilnya. Apakah efektif atau tidak. Ada orang bilang, saya mau melayani sekolah minggu, tapi wajah garang, saudara-saudara. Wajah kriminal. Begitu masuk ke kelas kecil anak, wah! Itu anak-anak teriak ketakutan, saudara-saudara. Ya, karena dipikirnya mungkin penjahat yang masuk, begitu. Nah, jadi kita harus cari tahu, kita itu efektifnya di mana. Oh, saya mau jadi pemimpin paduan suara. Suara fales. Ya, nyanyi sih bagus, tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi, kata orang. Nah, jadi kita harus melihat hasilnya efektif atau tidak. Yang kelima, mengharapkan peneguhan dari saudara seiman. Kalau teman-temanmu secara tulus nih ya, beberapa orang cukup banyak. Aduh, bagus deh kalau kamu pelayanan ini luar biasa. Kalau kamu mendekor gereja, wah, gereja jadi makin cantik. Mungkin saudara tidak punya karunia untuk memimpin pujian. Tapi kalau saudara bisa mengembangkan sarana prasarana, mengrias di gereja, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Tanya bagaimana penilaian mereka, dan kalau mereka berkata, ini bagus, kamu harus kembangkan.
Mungkin saudara harus ngerti bahwa itu juga karunia saudara. Nah sekarang saya ingin menjelaskan beberapa pelayanan non-mimbar. Karena pelayanan itu kan gak harus selalu di mimbar, di panggung gereja. Tapi yang di belakang layar, yang tidak di mimbar pun bisa jadi berkat. Dan ini tersedia luas untuk semua orang percaya. Karena kalau melayani di gereja, di mimbar itu kan terbatas orangnya. Tapi kalau non-mimbar banyak sekali. Saya bacakan Roma 12 ayat 4-8 yang berbunyi demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah ini ada berbagai karunia rohani, saya akan jelaskan 4 saja dalam konteks yang non-mimbar ya saudara. Yang pertama adalah karunia melayani. Ini adalah karunia untuk memberikan bantuan atau support, pertolongan untuk melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan biasanya karunia pelayanan itu bisa dibagi dalam 2 hal. Yang pertama, berorientasi pada tugas. Jadi kalau ada tugas tertentu yang saudara tidak lakukan dalam pelayanan, maka akan terbengkalai. Misalnya, kita membereskan bangku di gereja, membagi amplop persembahan, membersihkan gereja. Ini berkaitan dengan hal-hal yang praktis, sarana prasarana. Ya ini mungkin seksi perlengkapan, seksi sibuk. Ada orang yang mengurus izin-izin. Ya izin gereja, izin kepada tetangga dan sebagainya. Dia tidak pernah tampil di mimbar misalnya. Tapi kalau dia melakukan itu di belakang layar, ini menjadi sangat bermanfaat. Tampaknya pelayanan ini sepertinya tidak menarik. Beda dengan singers yang muncul di mimbar. Tetapi karunia melayani ini sangat dibutuhkan. Bahkan dalam 1 Korintus 12 ayat 22 dikatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi ini adalah karunia yang berorientasi pada tugas. Tetapi karunia melayani juga ada yang berorientasi pada orang, pada manusia. Maksudnya kita memberikan pertolongan kepada orang lain agar pelayanan orang itu lebih efektif. Misalnya dia menjadi sekretaris atau bagian administrasi dalam sebuah pelayanan gerejani misalnya. Atau menjadi ilustrator bagian yang membuat PowerPoint khotbah, memberikan gambar, kalimat-kalimat yang bagus, yang berkaitan dengan komputer membuat sistem, atau merangkup khotbah, menulis khotbah-khotbah lisan menjadi sebuah buku. Jadi idenya dari pendeta yang dia dengar hari Minggu, lalu dikembangkan kata-katanya dijadikan sebagai buku. Nah ini pelayanan melayani yang berorientasi membuat pelayanan hamba Tuhan tertentu menjadi lebih efektif dan lebih banyak jemaat yang mendapatkan berkat. Jadi yang menerima pertolongannya bukan orang sengsara, orang miskin, orang yang sakit, tapi orang Kristen lain, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka lebih efektif dipakai Tuhan. Demikian halnya kalau kita lihat para rasul pernah meminta supaya diangkat 7 orang diaken di antara para jemaat membantu tugas-tugas praktis supaya para rasul ini bisa konsentrasi pada pelayanan doa dan firman. Ini pelayanan yang pertama, melayani. Yang kedua, saya melihat di Roma 12 itu ada pelayanan menasehati. Ya, kalau sekarang mengkonseling orang. Ini adalah pelayanan memusatkan perhatian pada orang lain dan memberikan kata-kata kasih berupa penghiburan, dorongan, nasihat yang membesarkan hati sehingga orang dikuatkan dan mendapatkan jalan keluar untuk dia bisa membuat keputusan yang tepat ketika dia menghadapi masalah. Kisah Rasul 4 ayat 36 mencatat nama Barnabas sebagai anak penghiburan. Rupanya dia adalah seorang konselor yang baik.
Dia pelayanan sama-sama dengan Paulus, saudara. Dan satu kali Barnabas ini mengajak keponakannya yaitu Yohanes Markus untuk ikut serta. Tapi rupanya Markus belum siap dalam pelayanan ketika mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain. Lalu banyak penentang, dia minta pulang ke Yerusalem. Paulus marah sekali, merasa bahwa Markus ini nggak ada gunanya. Dan Markus juga dimarah-marah, tentu kecewa. Tapi Barnabas yang kemudian menasehati Markus, bahkan mengajak Markus dalam pelayanan yang berikutnya. Paulus tidak mau. Paulus berpisah pelayanan dari Barnabas. Tapi di kemudian hari, pelayanan Markus ini setelah dibimbing oleh konselor yang hebat yaitu Barnabas, Markus ini menjadi penulis Injil Markus yang juga dipakai Tuhan untuk melakukan penginjilan pada zamannya. Dan pada masa tua, Paulus berkata, tolong Markus datang, suruh datang kepadaku karena pelayanannya penting bagiku. Jadi ada hamba Tuhan yang saklek, yang keras. Ada orang yang bisa dengan lemah lembut menguatkan orang lain supaya akhirnya orang itu juga bisa tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita harus belajar saling menasehati satu dengan yang lain. Ibrani 3 ayat 13 memberikan petunjuk begini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ada hal yang kita harus lakukan setiap hari. Berdoa harus setiap hari. Tetaplah berdoa kata firman. Baca Alkitab mesti setiap hari. Yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu kan harus setiap hari. Mengucap syukur harus setiap hari. Mengucap syukurlah senantiasa. Tapi ada ayat ini, hendaklah kita saling menasehati setiap hari. Jadi kita perlu mengkonseling orang lain atau mengencourage orang lain, membesarkan hati, menguatkan hati orang lain setiap hari. Ini adalah karunia yang kita juga harus kembangkan. Yang ketiga adalah karunia kemurahan, yaitu memiliki simpati dan belas kasihan terhadap orang yang menderita atau sengsara. Dan menyatakannya di dalam perbuatan kasih. Ya banyak orang kalau lihat orang yang sengsara, aduh kasihan. Kasihan, tapi nggak bikin apa-apa. Nah orang berkemurahan itu bukan cuma tergerak, tapi bergerak menolong orang lain. Dalam Matius 25, Tuhan Yesus pernah berkata, pada waktu aku lapar kamu memberi aku makan, pada waktu aku haus kamu memberi aku minum. Pada waktu aku dalam penjara engkau mengunjungi aku. Kapan Tuhan kami melakukannya? Apa yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau sebetulnya melakukan bagiku. Jadi orang yang punya kemurahan hati, compassion, belas kasihan, itu melihat orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang lanjut usia, orang yang cacat, orang yang terkebelakang, atau mungkin yang terpenjara dari narapidana. Dia melawat, mengunjungi, memberikan doa, memberikan nasihat, memberikan masukan, berbagi firman. Bahkan dia juga bisa memberikan apa yang dia punya. Itu adalah karunia kemurahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini pelayanan non-mimbar yang sangat berguna Bapak Ibu. Yang keempat adalah karunia memberi, karunia membagi-bagikan. Kata Roma 12 tadi. Ini adalah orang yang mau dipakai menjadi bendaharawan Allah. Menjadi pensupport dana untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Lukas pasal yang ke-8 dicatat bahwa ada orang namanya Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah jadi ada orang yang memang berkecukupan bahkan berkelebihan. Dia support dengan uangnya. Kalau ada pembangunan gereja, kalau ada misi dan sebagainya. Mungkin dia tidak ikut pergi ke ladang misi itu. Misalnya ke Papua atau kemana. Tapi dia support dengan keuangan. Karena itu juga bisa membuat orang-orang yang berangkat bisa lebih tercukupi dana dan biayanya. Ini juga sebuah pelayanan yang mulia. Saudara, dan untuk memberi kita tidak harus jadi miliarder dulu. Tapi itu adalah sikap hati yang senang memberi. Ya Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang limpah. Limpah itu bukan berarti rumah 5, mobil 10.
tetapi merasa cukup dengan berkat Tuhan dan suka memberi kepada orang lain. 2 Korintus 8 memberikan contoh jemaat Makedonia yang miskin, tetapi ketika mereka mendengar jemaat Yerusalem membutuhkan dana, mereka mengumpulkan dana dan memberikannya kepada jemaat Yerusalem. Ada janda yang hanya punya 2 peser, tapi dia memberi persembahan. Dan Yesus bilang, janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang lain, karena dia memberi seluruh yang dimilikinya. Atau seperti janda di Sarfat, yang ketika Elia datang pada musim kelaparan, dan dia bilang, bikinkan roti untuk aku. Saya hanya punya minyak sedikit, tepung segenggam. Saya akan bikin roti, aku akan makan, anakku akan makan, lalu kami akan mati. Karena kami sudah tidak punya persediaan lagi. Loh kalau kamu minta, kami matinya sekarang. Elia bilang, bikin buat aku dulu. Mujizat akan terjadi. Tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis. Dan ketika mereka taat melakukan itu, ini kan orang yang punya karunia memberi. Kalau egois mana mungkin. Waktu dia memberikan kepada hamba Tuhan, sampai musim kelaparan itu lewat, minyaknya tidak habis, tepungnya tidak habis. Selalu ada mujizat kalau kita belajar memberi untuk Tuhan. Nah, memberi itu jangan mikir nanti kalau saya udah kaya raya. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak dibawa kepada Yesus. Yesus kemudian membagi-bagikannya kepada banyak orang. Saudara, waktu Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan ikut, apakah langsung rotinya berubah jadi roti besar, ikannya berubah jadi ikan paus? Tidak kan? Setelah didoakan, rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi mujizatnya terjadi waktu dibagi-bagikan. Rotinya tidak habis, ikannya tidak habis. Dan semua orang bisa makan. Sisanya 12 bakul. Saudara nggak perlu kaya raya dulu, baru kemudian bisa memberi. Apa yang engkau punya walaupun sedikit, ketika engkau belajar dengan iman membagikan kepada orang lain, Tuhan akan melakukan mujizat pelipat gandaan. Saudara, kalau kita mendapatkan berkat, sisihkan dulu persepuluhan yang adalah milik Allah. Bawa ke rumah Tuhan, ke gereja lokal di mana saudara digembalakan. Dan 90%-nya saudara kelola. Dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang menyediakan roti untuk dimakan. Dan benih untuk kita tabur. Itu akan melipat gandakannya. Haleluya. Nah, ada karunia lain di dalam bagian Alkitab yang berbeda. Karena karunia kan banyak sekali. Tapi salah satu yang saya juga mau bahas adalah karunia memberi tumpangan atau hospitality, keramah tamahan. Ini dicatat dalam 1 Petrus 4 ayat 9 misalnya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, orang yang punya karunia memberi tumpangan, hospitality, adalah orang yang suka ngajak makan. Bahkan kalau dia punya rumah, dia bisa mengajak tamu, hamba Tuhan misalnya yang melayani di kota itu, untuk nginap di rumahnya. Dia antar-antar. Dan dia senang melakukannya karena itu berasal dari hatinya. Dia kalau khotbah nggak bisa, suara fales. Tapi dia suka melakukan pelayanan hospitality ini. Ramah, menjamu orang, menjemput dengan mobil. Ini mungkin kalau di Alkitab seperti perempuan Sunem ya. Yang ketika Elisa hamba Tuhan selalu mampir di kota itu. Dia suruh untuk nginap di rumahnya. Dan dia kemudian tentu seizin suaminya membangunkan sebuah kamar loteng. Diisinya dengan tempat tidur, dengan meja, dengan pelita. Supaya Elisa setiap kali mampir ke rumah, ke daerah itu, gak usah bingung mau nginep di mana. Zaman dulu kan belum ada hotel, tapi nginep di rumah perempuan Sunem ini. Atau seperti Maria, Marta, Lazarus di Betania. Yesus dan murid-muridnya setiap kali mau ke Yerusalem selalu mampir di Betania karena jaraknya dekat, hanya beberapa kilometer. Dan mereka menjamu Yesus dengan makanan, dengan ngobrol. Dan mujizat terjadi loh saudara. Waktu anak perempuan Sunem mati dan di perjanjian baru waktu Lazarus mati, Tuhan membangkitkan dia. Orang yang punya keramah tamahan, mujizatnya besar, dahsyat. Bukan cuma kesembuhan, kebangkitan. Berkat yang gak masuk akal, Tuhan akan limpahkan. Dan firman juga berkata, ketika kita melakukan pelayanan hospitality kepada orang yang membutuhkan, kepada hamba Tuhan, bahkan kepada orang miskin, tanpa disadarinya, dia telah menjamu malaikat Tuhan. Seperti siapa? Abraham.
ketika ada 3 orang mampir ke kemahnya, dia jamu dengan makanan yang luar biasa. Pada itu adalah Tuhan dengan 2 malaikatnya yang akan pergi ke Sodom dan Gomora. Tanpa disadari, Abraham telah menjamu malaikat Tuhan. Malaikat itu kan utusan Tuhan. Nggak usah yang punya sayap begitu. Tapi kalau saudara punya pelayanan hospitality, saudara menjamu utusan-utusan Tuhan, pemberita-pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, engkau dapat pahala dari sorga. Yang keenam, yang terakhir, saudara, adalah pelayanan doa syafaat. Yaitu orang yang datang kepada Allah demi kepentingan orang lain. Kejadian 18 ayat 19-29 menceritakan tentang Abraham yang berdoa syafaat untuk Lot supaya Sodom dan Gomora tidak dibinasakan oleh Tuhan. Dia tawar-menawar sama Tuhan. Gimana kalau ada 50 orang benar, 45, 40, 30, 20, 10. Aku gak akan hukum, kata Tuhan. Dan firman berkata, maka berdoalah Abraham kepada Allah. Lalu Allah ingat kepada Abraham dan melepaskan Lot. Yang Tuhan ingat itu bukan Lot, saudara. Mungkin Lotnya juga gak berdoa. Tapi Tuhan ingat kepada Abraham dan melepaskan Lot. Jadi saya percaya kalau kita punya keluarga yang belum di dalam Tuhan, doakan terus. Sehingga malapetaka tidak ditimpakan kepada orang yang belum percaya itu, karena ada orang benar yang mendoakannya. Saudara, dan Tuhan akan memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat. Doanya tidak mentobatkan orang itu langsung, tapi ada kesempatan pertobatan. Seperti Lot mendapatkan kesempatan untuk lari dari Sodom dan Gomora sehingga dia tidak ikut binasa di sana. Orang yang punya karunia sebagai pendoa syafaat senang berdoa. Doa teratur, lama, dan seringkali dijawab oleh Tuhan. Saya teringat ketika Musa berperang melawan orang Amalek. Yang dia suruh perang di bawah adalah Yosua dan orang-orang Israel. Tapi penentu kemenangan adalah Musa yang naik di atas bukit. Waktu dia angkat tangan, orang Israel menang. Waktu dia lemah, turun tangan, orang Israel kalah. Sampai ditopang oleh Harun dan Hur. Saya percaya pelayanan rohani juga harus ditopang oleh para pendoa syafaat. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, gereja-gereja di Korea Selatan misalnya, itu punya atmosfer rohani yang kuat di dalam ibadah selama bertahun-tahun. Karena apa? Ada pendoa-pendoa syafaat yang suka mendoakan setiap ibadah yang ada. Ada seorang hamba Tuhan wanita dari Amerika Serikat, namanya Aimee Semple McPherson. Dia juga adalah seorang pengkhotbah hebat pada zamannya. Karena kalau waktu dia doa, kesembuhan sering terjadi. Dan waktu selesai khotbah dia mendoakan orang. Orang kadang-kadang rebah di dalam hadirat Allah. Penuh dengan Roh Kudus. Satu kali ada wartawan yang gak percaya Tuhan. Dia pikir kenapa orang-orang didoakan bisa jatuh dari tempat tidur, dari tempat duduknya. Lalu kemudian mereka sepertinya ya kita kenal sebagai dilawat oleh Roh Kudus begitu saudara. Jangan-jangan itu kursi-kursinya itu ada aliran listrik yang daya rendah sehingga zut, langsung orang jatuh begitu. Jadi pas satu kali waktu Aimee Semple McPherson khotbah, orang ini selesai pendeta khotbah, dia langsung pergi ke bagian di mana pembangkit tenaga listriknya itu ada. Dan dia pikir jangan-jangan ada orang yang ngerjain ini saklar listriknya. Waktu dia turun ke sana dia kaget. Karena yang dia dapat di sana beberapa orang ibu-ibu tua yang sedang berdoa. Dia berkata, tolong hambamu biar mujizat-mujizat Allah terjadi melalui pelayanannya. Jadi nggak mengganggu listriknya sudah, tapi dia berdoa supaya Roh Kudus bekerja. Dan akhirnya wartawan ini bertobat. Dia bilang, oh rupanya ini pembangkit tenaga listriknya. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, ada power, kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan. Karena itu mari kita mengenali karunia rohani kita masing-masing. Dan kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Siapa di antara saudara yang merasa engkau mendapatkan satu karunia yang belum engkau kembangkan secara maksimal. Tapi hari ini engkau mau berkata, Tuhan, aku mau dipakai oleh engkau. Pakai aku sesuai dengan karunia yang engkau berikan. Kalau engkau mau berdoa demikian, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami mendapatkan minimal satu karunia. Dan karunia itu harus dikembangkan. Bapa, kami tidak mau menyia-nyiakan karunia ini.
tapi biarlah kami dipakai untuk memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mulai aktif terlibat dalam pelayanan, tidak harus pelayanan mimbar, pelayanan di luar pun, pelayanan di bawah mimbar, pelayanan sehari-hari yang praktis kami mau lakukan. Yang penting banyak orang terberkati. Oh Tuhan, hamba berdoa, komitmen dari anak-anak-Mu yang telah mendengar khotbah ini, Engkau materaikan, Engkau kuatkan, sehingga kami diurapi oleh Roh Kudus menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.